Mita mengaku sejak kecil ia memang sudah ingin tampil sebagai penyanyi seperti ibunya. Itulah sebabnya sejak masih di bangku taman kanak-kanak sampai SMP, ia rajin ikut paduan suara. Dan ketika SMU, Mita bersama teman-temannya sempat bikin band. Hobi itu kemudian dilanjutkan sampai duduk di bangku kuliah. Kalau dibilang mulai serius kayaknya, kuliah ya. Mulai nge-band, mulai maksudnya diminta nyanyi di sana di sini, maksudnya orang mulai. Saya sering baca buku, sering, lihat di majalah, barulah pakai efek-efek ini. Hobi Anjas yang satu ini sempat terhenti ketika ia disibukkan dengan jadwal syuting. Tetapi setelah menikah dengan Dian, kegemarannya itu muncul kembali. Karena sebenarnya cuma iseng dan bosen sama situasi ruang yang warnanya monoton gitu, paling cuma putih, krem, biasa-biasa aja gitu loh. Nah terus jadi mulailah akhirnya baca-baca buku, lihat-lihat. Waktu itu sempat saya ke Australia lihat, suatu ruangan yang dicat kayak begini, terus akhirnya mulailah belajar dari situ. Decorative painting. Itulah istilah yang diberikan pada hobi Anjas. Menurut Anjas, decorative painting ini sangat banyak jenisnya. Sebenarnya teknik, ngecat tembok itu ada bermacam-macam ya. Ada yang benar-benar dilukis, jadi benar-benar kayak temboknya itu dilukis, digambar. Ada yang permainan cat, terus ada yang permainan cat dengan, semen, semen putih atau kita biasa bilangnya powder apa ya, ada gitu satu satu bahan yang benar-benar dibuat sehingga nanti di samping ada, catnya dia ada tekstur di temboknya gitu loh. Saat ini Anjas baru menguasai beberapa teknik saja. Di antaranya adalah memadukan beberapa warna pada warna dasar tembok dengan menggunakan sispon untuk mendapatkan motif unik pada tembok. Prosesnya ya sebenarnya sih ya nyontek dari buku itu ada, tapi di samping itu juga sambil iseng-iseng aja ya. Hari ini motifnya lagi pengen apa gitu loh. Ruang sini motifnya lagi pengen dibikin kayak gimana. Itu aja sebenarnya sih. Karena hobinya itu, Anjas menjadikan rumah orang tua Dian, rumah pribadinya, sampai rumah orang tuanya sendiri sebagai korban percobaannya. Adakah rencana Anjas untuk menjadikan hobinya itu sebagai sebuah usaha komersial? Secara profesional profesional iya. Mmm, Terus mengenai kapannya ya kita lihat nantilah. Saya baru ngubungin teman-teman aja, siapa yang mau ikutan join di sini nanti baru serius. Soalnya takut sih dibilang nanti, eee, segala macamnya mau. Pemirsa, hubungan antara Marini dengan Shalomita putrinya bukanlah sekedar jalinan antara ibu dan anak. Tapi keduanya merupakan teamwork yang sangat kompak ketika tampil bersama menyanyi di atas panggung. Nothing is going right. Just close your. Air cucuran akan jatuh ke pelimbahan. Itulah ungkapan yang diberikan kepada Marini Suryo Sumarno dan Shalomita anaknya. Bakat menyanyi Marini ternyata menurun juga kepada Mita, anak perempuan Marini satu-satunya. Sebetulnya waktu anak-anak saya kecil, saya berharap nggak ada anak-anak saya yang ikut dalam keartisan, karena saya tahu dunianya tuh berat ya. Karena itu juga ya alhamdulillah dengan agama ya, dengan nasihat, dengan kebetulan kakeknya juga filosofinya tinggi, jadi mentalnya dulu ya, imannya dulu yang diperkuat, karena saya pikir dunia itu kan sangat sangat rawan ya. Itu dulu pertama. Tapi harapan saya sih sebetulnya jangan ada ya. Tapi ya memang Tuhan kali dikasih bakat. Juga mungkin ke bawah sama lingkungan, dari kecil lihat mama nyanyi, dari kecil lihat mama ke dunia entertainment gitu. Suka saya, kebetulan emang suka gitu. Kayaknya senengnya gitu, dan saya ngerasain kalau saya nyanyi tuh seneng gitu. Kayak seneng aja gitu bisa menyalurkan perasaan. Kalau malah gue sedih ya sedih, kalau gue ya seneng ya bisa ketawa-ketawa. Menyalurkan perasaan lah, enak. Mita mengaku sejak kecil ia memang sudah ingin tampil sebagai penyanyi seperti ibunya. Itulah sebabnya sejak masih di bangku taman kanak-kanak sampai SMP, ia rajin ikut paduan suara. Dan ketika SMU, Mita bersama teman-temannya sempat bikin band. Hobi itu kemudian dilanjutkan sampai duduk di bangku kuliah. Kalau dibilang mulai serius kayaknya kuliah ya.
mulai ngeband, mulai maksudnya diminta nyanyi di sana di sini. Maksudnya orang mulai dengar, oh Mita bisa nyanyi, suruh nyanyi di sini, suruh nyanyi di sana gitu. Tapi kalau bener-bener yang mau profesional baru mulai tahun lalu. Sebagai seorang penyanyi yang telah banyak merasakan asam garam kehidupan sebagai artis, Marini memang keberatan jika anaknya mengikuti jejaknya. Bahkan menurut Marini, ia kerap kali menceritakan kepada Mita tentang pahit getirnya hidup menjadi penyanyi. Oh, dari dulu saya ceritakan. Kemudian waktu mereka kecil juga kalau saya syuting, di mana mereka boleh hadir gitu ya, misalnya nggak terlalu untuk orang dewasa, mereka saya ajak. Dari situ aja mereka lihat dari beratnya kerja, dan saya selalu cerita tentang ya godaannya, tentang ya orang-orang hidung belang, yang ini, yang itu, yang karena kita hadapin capeknya, terus godaan-godaannya dalam apa namanya, dalam misalnya kalau mereka main di klub, saya alhamdulillah nggak pernah kena minuman keras ya, tapi kadang-kadang ada orang kan terpengaruh, akhirnya minum sama orang dan akhirnya itu akan mengganggu segala macamnya dan terutama kesehatannya. Dan itu yang saya bilang, kalau kamu profesional betul-betul dari apa itu fitness, apapun untuk kesehatan badannya, tidur cukup. Bagi orang yang pernah mendengar suara Mita menyanyi, banyak yang mengatakan kalau suara Mita tidak kalah bagus dengan suara Marini. Dalam hal olah vokal Mita, sang ibu memang memiliki peran yang cukup besar. Mama tuh terutama ngajarin waktu saya mulai yang serius ya, dia ngelihat saya panik, caranya gini nih gitu, kalau panik gini gitu. Nah itu kayak gitu-gitu trik-trik yang mungkin di pelajaran sekolah nyanyi itu mungkin gak gitu ada ya kalau yang panik atau gimana. Tapi terus sekarang nih saya belajar beneran ada guru, tapi saya rasa dia belum terlalu mau disebut kali ya nanti aja deh kalau saya mau benar-benar keluar album akan saya ya maksudnya orang ketahui lah gitu. Tapi saya ngerasa banget dari pelajaran ini banyak sekali pengaruhnya, terutama ya pernafasan, terus percaya diri bahwa saya bisa. Saya dulu tuh suka give up gitu, pasrah, aduh gue gak bisa nada tinggi, saya kan suaranya husky gitu, orang bilang gitu rendah. Terus saya bilang aduh mama penyanyi sekarang kan suaranya tinggi-tinggi gitu, kayaknya saya kesel gak bisa nyanyi, favorit saya kan Whitney Houston, gak bisa gitu nyanyiin lagunya dia tuh yang seperti seharusnya gitu, pasti motong napas di mana gitu, gimana sih, kesel gitu. Terus kata mama orang tuh punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Kini Mita tengah mempersiapkan album perdananya. Marini tidak dapat lagi menahan keinginan Mita untuk mengikuti jejak dirinya menjadi seorang penyanyi. Ya terang yang sukses ya, dia bisa sukses, tapi jangan sampai merusak sisi lain kehidupannya. Karena kita lihat banyak kan artis yang akhirnya karirnya tuh yang nomor satu, enggak, jangan. Saya mengharapkan dia juga berumah tangga kan satu waktu. Jadi dia harus membagi itu. Jadi sampai sekarang sampai batas berapa lah kalau Tuhan kasih 5 tahun, 10 tahun entah. Tapi jalanin aja dengan serius. Lalu bagaimana dengan Mita sendiri? Tidak takutkah dia jika dikatakan mendompleng ketenaran ibunya? Nggak pernah. Udah biasa sih dari kecil anak Marini gitu. Dari kecil tuh semua tuh pasti gitu deh, termasuk orang tua, temen. Jadi saya ada sih kadang-kadang nih orang baik sama gue karena gue anaknya Marini atau karena gue ya suka begitu, kadang-kadang itu dari kecil ya berpikiran kayak gitu. Tapi ini namanya rezeki dari Allah, berkah, emang gue dilahirin udah begini, ya gue terima aja, terus ya gue berbuat baik aja gitu ya. Orang udah baik sama gue berbuat baik juga aja gitu. Nah kalau soal nyanyi ya tergantung kitanya. Maksudnya kalau misalnya emang saya kebetulan saya sama mama beda banget kan warnanya beda. Jadi orang juga bisa ngeliat lah nanti ya Mita, Marini ya Marini. Tapi emang saya dibantu mama itu benar 100% gitu. Pemirsa, berikut ini kita ikuti galeri selebriti yang merangkum berita-berita singkat dari para selebriti. Pemirsa, setelah tidak aktif lagi berlenggak-lenggok di catwalk, kini Oki Asfawati lebih banyak tampil sebagai pembicara di seminar-seminar. Selain bicara soal modeling atau pengembangan pribadi, Oki juga banyak diminta sebagai pembicara yang membahas tentang narkoba. Menurut ibu satu anak ini, masalah narkoba di negara manapun merupakan sebuah dilema besar yang sulit diberantas. Kalau saya lihat narkoba ini masalahnya tidak hanya sekedar psikologis saja, tapi berupa mata rantai seperti misalnya ada hukum yang terkait, kemudian ada aparat yang terkait, kemudian ada pola asuh dalam keluarga yang terkait. Tapi ya kalau saya melihat pada prinsipnya seseorang itu biasanya lari ke hal-hal seperti itu kalau mungkin dia menghindari dari masalah, dia tidak menghadapi masalah,
dan dia tidak mempunyai sesuatu visi masa depan mengenai dirinya sendiri. Bulan Ramadan kali ini dirasakan artis Dina Lorenza sangat berbeda dari sebelumnya. Tahun ini untuk pertama kalinya Dina merasakan puasa dengan anggota keluarga tidak lengkap. Sebelum puasa, adik kandung Dina Lorenza dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau untuk bulan puasa ini sepertinya Dina semakin banyak cobaan ya gitu. Dari misalnya kerjaan, dari Dina kehilangan adik kan tahun kemarin baru sebulan lebih lah gitu. Aku kehilangan adikku, yang nomor 3. Jadi kayaknya sepi aja gitu. Yang biasa lebaran bareng terus puasa bareng ini nggak ada gitu. Aduh kayak sedih banget.